Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Akuntansi TV on YouTube. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Di video kali ini kita akan membahas tentang audit kas dan bank. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak. Nah, di sesi pertama ini kita akan mengetahui atau mempelajari tentang definisi dari kas menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Nah, seperti apa menurut SAK? Menurut SAK, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas untuk dipergunakan membiayai kegiatan perusahaan. Nah, artinya dengan konsep seperti ini, kas itu benar-benar berada di perusahaan, atau dengan istilah kita menyebutnya itu cash on hand. Biasanya kas itu dalam bentuk petty cash atau kas kecil yang dipergunakan untuk operasional perusahaan. Nah, kebanyakan untuk saat ini untuk kegiatan operasional perusahaan memang lebih banyak dalam bentuk rekening koran. Artinya perusahaan akan lebih sedikit menyimpan uang kas di kantornya atau di perusahaannya untuk alasan keamanan. Berbeda dengan kalau kita menyimpan cash atau uang fresh money di bank, itu akan jauh lebih aman. Dan juga untuk menghindari penyelewengan atau kecurangan, karena kas ini salah satu akun di perusahaan yang sangat mudah untuk diselewengkan, karena dari sifat dan resikonya begitu mudah untuk diambil. Contoh mudahnya begini, kalau misalnya kita terlalu banyak menyimpan uang kas di kantor, katakanlah per hari itu 50 juta atau lebih daripada itu. Nah, setiap hari ada karyawan atau pegawai yang melihat uang itu, tiba-tiba saja mungkin dalam sesuatu dan lain hal, karyawan lagi sedang dalam keadaan butuh, terdesak. Nah, maka bisa saja niat untuk mengambil uang kas itu muncul. Nah, kalau sudah ada niat, biasanya akan muncul action. Nah, bisa saja. Makanya untuk saat ini banyak perusahaan yang menghindari menyimpan uang kas terlalu besar di perusahaan. Nah, kebanyakan mereka menyimpannya dalam bentuk kas kecil atau petty cash, hanya untuk operasional sehari-hari perusahaan. Nah, misalnya untuk membeli makanan atau untuk konsumsi, untuk pembelian alat-alat tulis yang kecil, atau perlengkapan kantor yang nominalnya sangat kecil. Nah, biasanya juga setiap perusahaan sudah menyusun SOP atau standar operasional tentang penyimpanan kas di kantor atau di perusahaan. Misalnya satu hari hanya disiapkan 2 juta rupiah, tidak boleh lebih daripada itu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana definisi di bank, kas di bank? Bank menurut SAK itu adalah sisa dari rekening giro perusahaan yang bebas dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, jadi sebenarnya dari segi fungsi keduanya sama, makanya disebut kas dan setara kas. Artinya kas yang benar-benar uang yang benar-benar ada fisiknya di kantor, dan uang yang tidak ada fisiknya di kantor tapi ada dalam bentuk rekening koran atau rekening bank. Nah, fungsinya sama, yaitu untuk membiayai operasional perusahaan. Jika dibandingkan mana yang lebih aman di antara keduanya, otomatis menyimpan uang di bank jauh lebih aman untuk perusahaan. Nah, sifatnya
sifat antara kas dan setara kas atau kas dan bank tadi, keduanya itu sangat liquid, artinya sangat lancar. Dalam intensitas kapanpun itu bisa digunakan, bisa hitungan jam, bahkan hitungan menit, posisinya bisa berubah karena tadi sangat-sangat liquid. Nah, yang kedua, posisi kas mudah untuk diselewengkan. Nah, tapi dengan pengendalian internal yang baik, misalnya dengan menyimpan uangnya di bank atau dengan sistem pengeluaran yang melalui pengecekan yang berlapis-lapis, maka itu bisa dihindari. Nah, misalnya saya contohkan seperti ini. Jika perusahaan ingin mengeluarkan biaya atau mengambil uang untuk transaksi A misalnya, maka harus diautorisasi oleh 3 orang misalnya seperti itu. Artinya ada yang membuat dan mengajukan tagihan, ada yang pihak yang mengetahui, dan ada yang mengeluarkan. Dan 3 pihak ini harus berbeda-beda. Tidak boleh misalnya bendahara yang mengajukan atau bendahara yang belanja, lalu dia yang mengajukan pembayaran, dia juga yang menyerahkannya. Itu sangat tidak dianjurkan karena tadi sangat mudah untuk diselewengkan. Jadi bisa saja kalau misalnya dilakukan hanya oleh satu pihak, bisa saja transaksi itu fiktif, tidak ada sama sekali transaksi itu, tapi uangnya sudah keluar seperti itu. Kemudian sifat dari kas dan bank ini adalah semacam terminal untuk keseluruhan siklus dari transaksi perusahaan. Jadi apa-apa lari ke kas, apa-apa lari ke kas yang ada di bank. Nah, memang boleh dikatakan kas dan setara kas ini adalah urat nadi si perusahaan, tentunya selain dari aset. Nah, tadi saya sudah sempat menyinggung contoh-contoh dari kas dan setara kas. Tadi ada kas kecil atau petty kas. Nah, perusahaan banyaklah sudah tahu tentang hal itu dan sudah banyak yang menerapkan sistem kas kecil ini. Tadi biar lebih aman transaksinya dan uang yang berada di perusahaan sedikit, jadi bisa menghindari berbagai risiko kecurangan, kehilangan, atau misalnya tiba-tiba terjadi kebakaran, seperti itu. Kemudian kas juga bisa berupa cek atau giro yang disetor melalui rekening bank. Nah, jadi kita biasa menyebutnya dengan kas di bank. Nah, kemudian bon-bon yang sifatnya sementara, yang artinya nanti akan segera tercairkan, atau kas-kas kecil atau bon yang belum dirembes atau yang belum terganti. Kemudian selanjutnya adalah saldo rekening giro di bank, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Nah, biasanya dalam konteks laporan keuangan, posisi kas itu akan dijabarkan. Apakah nanti sifatnya kas kecil, kemudian ada lagi posisi di bawahnya itu kas di bank. Nah, baru setelah kita dapat dua-duanya, misalnya kas kecil, ada kas di bank, disebutin semuanya. Kalau dia ada 2 bank, maka ditulis bank XX, nomor rekening XX. Nah, bank satu lagi dan nomor rekening XX kita akumulasikan. Nah, jadilah dia kas dan setara kas. Nah, kalau tadi kita sudah membahas contoh-contohnya, kemudian apalagi sih yang tidak bisa kita kategorikan sebagai kas? Nah, yang pertama adalah deposito berjangka. Nah, kenapa dia tidak bisa kita kategorikan kas? Karena bisa berjangka ini yang menjadi akarnya. Karena kalau yang berjangka kan sifatnya kurang liquid, artinya memiliki jangka waktu misalnya 1 tahun, 2 tahun, seperti itu. Tapi kalau 1 tahun masih boleh lah, karena
masih dalam satu periode akuntansi. Nah, biasanya kalau sudah lebih dari 1 tahun itu lebih baik tidak dikategorikan dan memang tidak bisa untuk dikategorikan sebagai kas. Kemudian cek kosong, otomatis itu ya tidak bisa kita kategorikan sebagai kas. Kemudian selanjutnya adalah dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu, misalnya dana untuk pelunasan obligasi atau dana untuk pembayaran dividen. Nah, itu tidak bisa dikategorikan sebagai kas karena itu adalah yang dialokasikan untuk kewajiban. Nah, ingat dividen itu kan adalah kewajiban si perusahaan karena dia akan membagi hasil dari usahanya atau keuntungannya selama satu periode akuntansi. Nah, kemudian apalagi yang tidak bisa kita kategorikan sebagai kas adalah rekening yang dibekukan. Nah, karena kalau sudah dibekukan atau diblokir misalnya, itu otomatis kita tidak bisa melakukan transaksi apapun di rekening itu. Nah, karenanya itu tidak bisa kita kategorikan sebagai kas. Nah, apalagi dia yang terakhir yang tidak bisa dikategorikan sebagai kas dan setara kas adalah perangko dan materai. Nah, walaupun di materai itu bisa kita uangkan, misalnya materai 6.000. Nah, tapi untuk perangko dan materai itu lebih baik digolongkan sebagai misalnya kalau ada biaya materai dan lain-lain. Nah, bagaimana sih cara pengujian dari kas kalau dalam proses audit? Nah, biasanya untuk pengujian kas di perusahaan atau di lembaga usaha, lembaga keuangan dan lain-lain, kalau ada 2 treatment. Kalau tadi untuk kas di perusahaan baik dalam bentuk petty cash, nah kita akan melakukan cash of name atau perhitungan kas. Misalnya ada berapa sih kira-kira per hari ini, akan kita bandingkan dengan nanti periode akhir laporan. Ini bisa saya contohkan. Misalnya kita akan mengaudit perusahaan dengan laporan per 31 Desember 2019. Kita melakukan audit misalnya di bulan Februari. Nah, otomatis per Februari misalnya tanggal 15. Nah, nanti kita akan lakukan cash of name misalnya tanggal 18-nya. Nah, di tanggal 18 harus kita hitung cashnya berapa yang nanti akan kita bandingkan dengan kasnya di periode audit. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan untuk mengujinya? Kita bisa terutama untuk kas di bank, kita wajib melakukan konfirmasi bank. Nah, kalau misalnya di laporan itu ada 10 bank, maka kita wajib untuk mengkonfirmasi ke 10 dari bank itu. Nah, kita cek juga ada rekonsiliasi bank tidak. Nah, biasanya sih perusahaan wajib melakukan itu. Ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan. Nah, kalau yang rajin biasanya per hari itu kalau rajin. Tapi kebanyakan sih per periode, ada yang 1 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan. Nah, kemudian ketika kita menghitung kas itu, kita harus buat perhitungan atau berita acara perhitungannya. Nah, bagaimana caranya? Ada lembar form untuk perhitungan kas di perusahaan. Nanti uang kas itu lebih mudahnya akan kita bagi misalnya dalam pecahan 100.000, dalam pecahan 50.000, dalam pecahan 20.000 sampai yang paling kecil, sampai pada uang receh, sampailah ke pecahan 10 rupiah, 100 rupiah atau 50 rupiah. Nanti kita akan sama-sama lakukan perhitungan. Misalnya kepada pihak yang bertanggung jawab tentunya. Kalau ada bendahara ya sama bendaharanya, seperti itu. Kita hitung sama-sama. Dia menghitung, kita menghitung. Nanti akan kita, setelah temukan kecocokan, tidak ada yang keliru, nanti kita sebagai auditor akan membuat berita acara ditandatangani oleh tim pemeriksa dari auditor
dan juga dari klien atau dari auditi yang turut bersama-sama kita menghitung case-nya tadi. Nah, seperti itu. Nah, demikian penjelasan saya tentang kas dan setara kas. Jika ada kritik dan saran, langsung di kolom komentar, atau jika teman-teman ingin bertanya seputar akuntansi mau audit juga silakan langsung di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini, dan jangan lupa berbagi agar yang lain bisa tahu. Sampai ketemu besok di video selanjutnya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.